Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1831. Meluncurkan serangan utama. Melihat Nathan Clark marah, 7 dewa iblis segera berlutut di depannya. Tuan, kami salah. Semestinya kami tidak mengeluh. Kami seharusnya mematuhi perintahmu tanpa syarat. Ketujuh orang itu menundukkan kepala. Tidak berani bangun. Mereka semua tahu nasib mereka jika tidak mematuhi dewa iblis. Meskipun mereka adalah 7 dewa iblis, tapi di depan mereka adalah pewaris dewa iblis yang sebenarnya. Satu-satunya yang layak menyandang gelar dewa iblis. Mereka hanya menyandang julukan saja. Tidak masalah. Bangunlah. Cukup dengarkan aku. Kalian pergi bersiaplah. Nathan Clark memberi perintah. 7 dewa iblis dengan cepat menyebar. Nathan Clark berdiri di puncak gunung. Dengan kedua tangan di belakang. Melihat ke kejauhan. Pertempuran besar akan datang. Seluruh gunung Skyfing tampak sangat damai pada malam itu. Tidak ada suara burung atau hewan. Bahkan suara angin pun tidak ada. Tapi seluruh daerah sekitar gunung Skyfing membara seperti api. Dewan Angkasa, klan Seiryu, dan master dari berbagai kekuatan besar semua telah tiba. Pasukan internasional yang dipimpin oleh Ernest Suarez dan Richard juga sudah siap. Mereka mengepung gunung Skyfing tanpa celah. Termasuk langit di atas gunung Skyfing pun tertutup rapat. Di tangan master-master ini, seekor lalat pun tidak dapat terbang keluar. Apalagi ada begitu banyak orang. Tidak satu pun yang bisa keluar. Haruskah aku mengatakan Nathan Clark benar-benar bodoh? Tidak hanya mengumpulkan semua musuh, dia juga mengungkapkan lokasi keberadaannya. Bukankah ini berarti menunggu kita menangkap mereka sekaligus? Hahaha. Semuanya tertawa terbahak-bahak. Semuanya. Jangan remehkan Nathan Clark. Dia berani mengungkapkan lokasinya. Bahkan mengumpulkan semua orang. Sepertinya dia ingin berperang sampai mati dengan kita. Para iblis ini tidak mudah dihadapi. Semuanya segera bersiap-siap. Tunggu perintah. Serangan utama akan diluncurkan dalam waktu 1 jam dari sekarang. Mengerti. Semua orang bersukacita dan menanti. Tidak jauh dari gunung Skyfing, pasukan Pulau Leste sedang berkumpul. Hahaha, hari yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Masalah ini berkembang lebih baik dari dugaan kita. Menurut rencana, kita hanya melemahkan mereka dalam skala kecil. Tidak disangka Nathan Clark tiba-tiba mengumpulkan semua orang. Pertarungan ini akan sangat melemahkan kekuatan dunia bela diri Neslandia. Ya, Dewan Angkasa dan yang lain kuat. Tetapi pengikut Dewa Iblis juga tidak lemah. Kabarnya 7 Dewa Iblis sepadan dengan Master Jagat 8. Kemampuan seperti apa yang dapat dihasilkan oleh Master Jagat 8? Sebelumnya, demi menyembunyikan kartu mereka, Waregel lebih memilih membiarkan Nathan Clark pergi daripada mengutus Master Jagat 8. Kita tinggal duduk dan menonton pertunjukan. Mereka tidak tahu sudah ada orang yang telah mengikuti jejak mereka kemari. Bagaimanapun, mereka masih meninggalkan petunjuk. Nathan Clark seorang diri sulit menemukan mereka. Tapi sekarang Nathan Clark memiliki terlalu banyak sumber daya. Selain pasukan rahasianya, juga ada 7 dewa iblis. Suasana perang semakin mengental. Nathan Clark masih berdiri di puncak gunung. Dia sudah berdiri di sana selama beberapa jam. Dia baru saja mendapat kabar bahwa Kirana baik-baik saja. Barulah dia menghela nafas panjang. Dia dapat berkonsentrasi pada pertempuran berikutnya. Selesaikan semua masalah di depan mata terlebih dahulu. Setelah itu, selamatkan Kirana. Gunung Skyfing menjadi titik pusat perhatian dunia. Pertempuran ini memiliki arti pergantian era. Ini dapat mempengaruhi arah masa depan dunia bela diri Neslandia. Dan bahkan seluruh dunia. Hitung mundur. 3, 2, 1. Luncurkan serangan utama. Siwu. Tiba-tiba sebuah suar ditembakkan dan meledak di atas gunung Skyfing. Duar. Tiba-tiba, granat cahaya melesat ke udara. Padat hingga menyilaukan seluruh gunung Skyfing seterang siang hari. Bunuh Nathan Clark. Serang. Puluhan ribu master melancarkan serangan utama ke arah gunung Skyfing dari segala arah. Nathan Clark, hari kiamatmu sudah tiba. Ernest Suarez dan Richard juga bergabung satu persatu. Bab 1832.
Siasat kota kosong. Bunuh. Master yang tak terhitung jumlahnya mendaki Gunung Skyfing dari segala arah. Setiap orang memiliki niat membunuh yang menggebu-gebu. Begitu melihat musuh mereka akan langsung membunuh. Mereka tidak akan membiarkan satu iblis pun hidup malam ini. Semua harus mati. Tetapi setelah beberapa menit, semua orang terkejut. Karena sepanjang jalan, tidak ada satupun sekte sesat yang terlihat. Seharusnya tidak seperti ini. Menurut jumlah kekuatan Dewa Iblis, seharusnya mereka bertebaran di mana-mana. Puncak gunung sekecil ini pasti tidak akan mampu menampung begitu banyak orang. Kemana mereka pergi? Hati-hati. Iblis-iblis ini sangat licik. Mereka mungkin sedang bersembunyi. Menunggu untuk menyerang kita. Waspada. Segera. Para master dari berbagai pihak menjadi waspada. Memperlambat langkah dan mendaki gunung perlahan. Tapi semakin jauh mereka berjalan, mereka semakin kebingungan. Tidak ada orang sama sekali. Seluruh gunung Skyfing sangat sunyi hingga terasa menakutkan. Tidak ada suara sama sekali. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Bahkan tidak ada jejak burung atau binatang. Kenapa bisa begini? Mengapa tidak ada pergerakan sama sekali? Jika mereka ingin menyerang, semestinya sedari tadi sudah menyerang. Tidak ada orang yang terlihat. Semuanya terus mendaki gunung. Dengan cepat mereka mencapai pertengahan gunung. Tetap belum ada yang terlihat. Ini membuat wajah semua orang penuh keraguan. Apa yang sedang terjadi? Sudah pertengahan gunung pun tidak ada orang sama sekali. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh iblis-iblis ini? Apa rencana Nathan Clark? Sungguh licik. Jika aku melihat mereka, akan aku hancurkan berkeping-keping. Terus maju. Master dari semua pihak terus mendaki gunung dari segala arah. Ada Dewan Angkasa dan Master peringkat langit Neslandia yang memimpin formasi. Mereka tidak takut. Semakin jauh berjalan, mereka semakin panik. Aneh. Sangat aneh. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Meskipun mereka hampir mencapai puncak, tetap tidak melihat siapapun. Trik apa yang dimainkan Nathan Clark? Ini adalah pertanyaan di benak semua orang. Aku kenal Nathan Clark. Dia cerdik dan banyak akal. Dalam situasi seperti ini kita tidak boleh menganggap enteng. Ernest Suarez mengingatkan. Ya, lagi pula. Nathan Clark dan 7 Dewa Iblis sangat kuat. Begitu mereka memiliki taktik, kita akan mengalami kerugian parah. Suasana mencekam menyelimuti Gunung Skyfing. Wajah semua orang tegang dan ekspresi mereka membeku. Setelah melalui beberapa diskusi, para petinggi Dewan Angkasa memutuskan untuk membiarkan Master yang memimpin jalan untuk berjaga-jaga. Master peringkat langit Neslandia dan Master Dewan Angkasa berjalan paling depan. Pasukan lain mengikuti di belakang. Selangkah demi selangkah menyergap ke puncak gunung. Situasinya masih sama. Sepanjang jalan, tetap tidak terlihat siapapun. Bahkan beberapa master telah kehilangan kepercayaan diri. Lagi pula dalam pemikiran semua orang, para iblis ini bersifat licik, kejam dan bengis. Begitu mereka menggunakan taktik, mereka mungkin tidak dapat melawannya. Setengah jam kemudian, pasukan dari segala pihak berhasil mencapai puncak dari 4 penjuru. Di puncak gunung, hanya ada satu sosok yang berdiri. Orang itu adalah Nathan Clark. Tidak ada yang menyangka akan begini. Di seluruh gunung Skyfing hanya ada satu orang. Kemana perginya puluhan ribu pasukan Dewa Iblis? Sulit untuk dipahami. Pasukan Dewa Iblis semuanya telah berkumpul. Hal ini telah dilihat dan dikonfirmasi oleh Dewan Angkasa. Begitu banyak orang pergi ke gunung Skyfing. Bagaimana mereka bisa lenyap tanpa jejak? Mereka sudah menggeledah seluruh gunung Skyfing. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Kemana mereka pergi? Mengapa hanya ada satu orang? Tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dimengerti. Sosok itu berbalik perlahan. Dia adalah Nathan Clark. Hanya ada Nathan Clark di Gunung Skyfing. Aku sudah lama menunggu kalian. Nathan Clark tersenyum. Tapi penampilan ini, di mata orang lain, terlihat seperti iblis. Siasat kota kosong. Apa mungkin Nathan Clark memainkan siasat kota kosong? Pasti ada jebakan. Tetapi jika pasukan iblis bersiap menyergap, di mana mereka bersembunyi? Sekarang di setiap sudut hanya ada orang-orang mereka. Pasukan Dewa Iblis tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kemana mereka pergi? Bersambung.